Alhamdulillah, syukurillah, mantap, Al-Munawwarah. Pondok pesantren yang bayi tapi mampu berperan di tempat yang Masya Allah gersang seperti ini. Mudah-mudahan berwarna hijau, Islaman, semangat untuk membangun generasi muda di pesisir utara Pulau Jawa ini. Ya muda, semangat muda, insya Allah potensi besar. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan sukses, sukses selalu, mabruk untuk Pondok Pesantren Al-Munawwarah Brondong Lamongan di bawah asuhan Kiai Haji Hasan Al-Banna. Dalam miladnya yang 1 minggu, 8 tahun ini, mudah-mudahan ini menjadi fondasi bagi Al-Munawwarah untuk menatap masa depan dengan optimisme, dengan penuh semangat dalam mendidik generasi-generasi bangsa di masa yang akan datang. Insya Allah berkah selalu, istiqomah, mudah-mudahan Al-Munawwarah akan menjadi pondok yang diperhitungkan dan banyak mendidik anak-anak kita di masa depan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad tanggal 26 November 2023 bertempat di pesantren Al-Munawwarah Brondong Lamongan telah diadakan acara resepsi kesyukuran 1 Windu Pondok Pesantren Al-Munawwarah Brondong Lamongan pimpinan Kiai Haji Hasan Al-Banna. Hadir pada kesempatan ini pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dan Kiai Haji Akrim Maryat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi, Bupati Lamongan, pimpinan Pusat IKPM Gontor, Ustadz Nur Syahid dan Ustadz Rifat Husnul Maafi, para pimpinan serta pengasuh pesantren yang tergabung dalam forum pesantren alumni Gontor, dan juga para undangan yang ada dari sekitar Lamongan. Kita ikuti acara secara lengkap resepsi kesyukuran 1 Windu Pondok Pesantren Al-Munawwarah Brondong Lamongan. Akbar Zainuddin melaporkan untuk FPA Gontor. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Yang kami hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yufronor Effendi MBA yang saat ini masih dalam perjalanan. Al-Mukarram Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ayahanda Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dan Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Akrim Maria Team of Education. Al-Mukarram Ketua Umum PP IKPM Al-Ustadz Haji Nur Syahid MPD beserta rombongan Pondok Modern Darussalam Gontor. Al-Mukarram Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Kiai Haji Ahmad Hasan Al-Banna SHI MIRKH. Al-Mukarram Dewan Penasehat Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Al-Mukarram Dewan Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Yang kami hormati dan kami ta'zimi para pimpinan pesantren, kiai, alim ulama dan tokoh masyarakat, segenap tamu undangan, wali santri dan santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallim ala nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur teramat
karena Pondok Pesantren Al-Munawwarah pada hari ini dapat menyelenggarakan acara tasyakuran milad 1 Windu. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya tempat yang kita gunakan sekarang dahulunya merupakan tanah yang hanya diisi oleh kesunyian dan juga dedaunan. Namun pada tahun 2015 Ayahanda Kiai Haji Afnan Ansori beserta para ansor pondok mewakafkan tanah beserta pondoknya untuk digunakan sebagai ladang perjuangan. Maka izinkanlah kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini mengajak kepada hadirin dan sekalian untuk bersama takbir sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberi keberkahan oleh Allah dan acara kita dapat berjalan dengan rahmat-Nya, maka mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Fathur Rahman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Pondoku. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
selanjutnya sambutan iftitah oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah dan dilanjutkan dengan launching buku Ayahanda Kiai Haji Afnan Ansori SAG kepada Al-Ustaz Ahmad Hasan Al-Banna SHI MI RKH. Kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami muliakan dan kita muliakan bersama Ayahanda pimpinan Pondok Pemuda Darussalam Gontor, guru kita, kiai kita, Pak Ustaz Kiai Haji Hasan Abdul Wahab dan Pak Ustaz Kiai Haji Akrim Maya beserta ibu sedang Pak Bupati. Yang kita muliakan bersama Bapak Menko PMK RI, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, yang kami hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Umar Effendi, Bapak para masyayikh, penasehat Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, masyayikh, pimpinan pusat IKPM Pondok Darussalam Gontor, para kiai pimpinan Pondok Pesantren Alumni Gontor, dan juga Pondok Pesantren Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah. Yang kami lihat di antaranya ada yang dari Pondok Modern Azaka Batang, ada dari Pondok Pesantren Darun Najah Uli Jami Jakarta, ada dari Pondok Darul Istiqomah Bondowoso, dan juga beberapa pondok-pondok yang lain, Darul Ukhuwah Malang, Al-Iman Muntilan, dan juga beberapa pondok-pondok yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa, Bapak Camat, Bapak Muspika, Bapak Lurah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Ansarul Ma'had, Bapak Ibu Wali Santri, dan tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami sampaikan kesyukuran yang amat mendalam dan suatu kebahagiaan yang tidak bisa kami katakan dengan ucapan kata, yang mana pada hari ini Bapak Pimpinan Pondok Pemuda Darussalam Gontor, dua Bapak Pimpinan hadir di tengah-tengah kita, dan juga Bapak Menko PMK RI juga hadir di tengah-tengah kita, dan juga Bapak Bupati hadir di tengah-tengah kita. Kami sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum wa jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai amal soleh solehan. Allahumma amin. Kesyukuran usia pondok pesantren Al Munawwarah yang saat ini berusia 1.008 tahun. Dulu di tanah ini tumbuh tanam-tanaman, namun saat ini tumbuh para santri-santri anak soleh, kader pemimpin umat masa depan insya Allah. Dulu yang berawal dari 4 santri yang alhamdulillah sekarang menjadi ratusan santri dari berbagai daerah, baik dari Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Cepu, Surabaya, Sidoarjo, Kalimantan, Sulawesi, dan juga dari Papua. Tanah yang dulu kita tempati saat ini 2.900 meter persegi, dan alhamdulillah saat ini menjadi 17.850 meter persegi. Allahu Akbar. Tentu kesyukuran kondisi kita saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena semata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bantuan support dan juga bimbingan dari para masyayikh, guru-guru kami, kiai-kiai kami, Pondok Modern Darussalam Gontor, dan juga para masyayikh yang lainnya, termasuk bantuan daripada Ansarul Ma'had, pengurus yayasan, para agnia, guru, wali santri, dan juga semuanya. Maka kami sampaikan terima kasih atas support dan bantuan dalam mengembangkan pondok pesantren Al Munawwarah ini, dan mohon doa semoga pondok ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk umat. Allahumma amin. Pondok pesantren Al Munawwarah yang saat ini berusia 8 tahun, kita syukuri bersama dengan kita adakan tasyakuran 1 rindu pondok pesantren Al Munawwarah. Kita awali dengan kegiatan sujud syukur, dilanjutkan dengan khotaman Al-Quran, selanjutnya seminar tentang pembelajaran bahasa Arab yang hadir langsung Dr. Tamir Zidan dari Kairo, Mesir, untuk memberikan pembelajaran kepada guru-guru baik di Pondok Al Munawwarah dan juga di pondok-pondok sekitar turut hadir. Selain daripada itu, ada seminar tentang fikih remaja oleh Profesor Dr. Ani, Dekan Fakultas Syariah YIN Kudus, dan juga seminar tentang pemikiran dan peradaban Islam oleh PKU Program Kader Ulama Unida Gontor, dan seminar motivasi oleh Al-Ustaz Akbar Zainuddin, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain termasuk lomba futsal se-Jawa Timur yang diikuti 42 peserta kontingen. Dan hari ini adalah acara puncak kita milad 1 minggu Pondok Pesantren Al Munawwarah. Hadir di tengah-tengah kita para masyayikh untuk kita bersyukur bersama, dan juga ada di depan masjid pemeriksaan dan pengobatan gratis. Dan insya Allah nanti di akhir acara ini juga akan kita bagikan sembako, kita bagikan santunan untuk para duafa, anak yatim, dan fi sabilillah. Kami sampaikan terima kasih kepada Asfar yang telah memberikan support dan bantuan kepada Pondok Pesantren Al Munawwarah. Pada hari ini juga akan kita launching buku biografi pendiri Pondok Pesantren Al Munawwarah, Allah yarham
makam Abah Kiai Haji Afnan Ansori dan sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung yang ada di sebelah timur kita. Alhamdulillah, rentetan acara dari awal berjalan dengan baik, lancar, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu di dalam kesuksesan acara peringatan 1 minggu Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini, kepada Asfar, kepada Saudi Airlines yang juga ingin membantu mensupport kita di dalam acara ini. Terima kasih kami sampaikan Bapak Andi Bermawi, Direktur Utama Saudi Airlines. Begitu pula kami sampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang juga ikut membantu memfasilitasi di dalam pengobatan gratis. Bapak Ibu yang tadi mungkin belum sempat berobat, ingin periksa, monggo silahkan, nanti di belakang sana masih ada pemeriksaan dan pengobatan gratis. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahumma amin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian apabila di dalam acara ini, penyambutan dan lain sebagainya terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap kesediaan Bapak Kiai Pimpinan Pondok Muda Darussalam Gontor untuk memberikan tausiah tasyakuran 9 1 minggu. Dan kami mohon kepada Bapak Menko PMK Bapak Profesor Muhajir untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus melaunching Laziswaf Al-Muna, Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Laziswaf Al-Muna yang kita dirikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan baik itu operasional yang ada di dalam pondok dan juga untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan berdirinya Laziswaf ini memberikan manfaat untuk semua. Yang terakhir, tentu kami memohon doa kepada semua yang hadir. Semoga Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini bisa terus berkembang maju dan memberikan manfaat untuk umat dan bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan puisi. Biografi Kiai Haji Afnan Ansori sebagai rentetan pembukaan launching buku biografi Ayahanda Kiai Haji Afnan Ansori kepada Al-Ustaz Kiai Haji Dawang kami tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afnan Ansori di tahun 80-an ku kenal Ustaz Afnan, tinggal di pesisir antara Gresik dan Tuban, selalu bersikap santun dan sopan, gigih melawan kemungkaran dan kebid'ahan. Bersamanya aku menjadi pengurus MUI Lamongan. Sejak pesantrenku berdiri, Ustadz Afnan Ansori sering berbincang tentang proses pesantren berdiri. Sering pula memberi tausiah agar aku selalu istiqomah, karena dahulu banyak para kiai merintis pesantren mandiri karena tak istiqomah dalam pengawasan santri, hingga pesantren itu pun tak lagi berdiri. Saya tulis tadi pagi. Kemudian hari ini, di hari peringatan 1 Windu Pesantren Al-Munawwarah berdiri, didirikan oleh Ustadz Afnan Ansori, dihadiri 2 petinggi negeri, yaitu Bapak
Muhajir Effendi dan Pak Yuhronur Effendi. Entah apa ada santri yang bernama Effendi, entah ada atau tidak yang hadir ini bernama Effendi yang menghadiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Dawab yang telah memberikan puisi inspiratifnya kepada Ayahanda Afnan Ansori. Dan kami harap kepada penulis biografi Kiai Haji Afnan Ansori, Ibu Maftuha Ahmad, kami persilakan naik ke atas panggung dan memberikan buku kepada tamu VVIP. Kami harap kepada tamu VVIP untuk berkenan menerima buku biografi Kiai Haji Afnan Ansori. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di umur pondok yang sudah satu itu, Pondok Pesantren Al-Munawwarah telah turut serta berperan mendidik dan mencerahkan umat, khususnya di daerah Lamongan. Dan pada acara tasyakuran 1 WIB ini, kami memohon kepada Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Yuhronur Effendi MBA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kami hormati, yang kami banggakan bersama Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MA, Ustadz Hasan Albana, masuk Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Hadir di sini juga dari Pondok Modern dari Salam Bondor, Ustadz Hasan Abdul Sahab dan Ustadz Abdul Mariat, para penasihat Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Bapak Kiai Haji Tawam Soleh, Pak Yai Mudolib, Pak Anang Rizka Mas Haji, dan Ketua PP IKPM Motor Al-Ustadz Nur Syahid dan Ustadz Rifat, seluruh pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, yang membersamai saya, para tokoh-tokoh masyarakat yang kami banggakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh pengurus daerah Muhammadiyah Lamongan dan juga hadir pada kesempatan ini, para alim ulama, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwarah yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga pada hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan seluruh tamu-tamu kehormatan dan Bapak Ibu seluruhnya untuk mengayu bagio berbahagia dalam rangka peringatan 1 abad 1 minggu Pondok Pesantren Al-Munawwarah atau biasa disebut Al-Wana ini. Untuk kami atas nama pemerintah Kabupaten Lamongan, atas nama masyarakat Lamongan, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini adalah momentum yang sangat penting untuk memberitahukan kepada kita semuanya betapa selama 8 tahun 1 minggu eksistensi Pondok Al-Munawwarah ini semakin baik, semakin meningkat, dan tentu memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat. Kita tahu bahwa di tengah-tengah perubahan peradaban yang demikian dahsyat ini, atau yang biasa disebut great disruption, perubahan besar-besar yang berubah perilaku, adat istiadat dan budaya, khususnya di kalangan milenial,
tentu kehadiran Pondok Al-Munawarroh ini akan semakin penting dirasakan, akan semakin penting untuk terus kita dorong eksistensinya, sehingga memberikan warna, sehingga memberikan modal yang sangat kuat bagi para generasi muda di Kabupaten Lamongan ini. Kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia ini, sebagaimana beberapa penelitian yang ada, bahwa besok di tahun 2030 Indonesia ini secara perekonomian akan berada di 7 besar ranking dunia, dan di tahun 2050 bahkan bisa berada di 3 besar perekonomian ranking dunia. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, di tahun 2045 yang akan datang, ketika 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia, kita menyebutnya dengan Indonesia Emas. Tentu pada saatnya nanti, pada tahun 2045 yang akan datang, akan dipenuhi oleh pimpinan-pimpinan yang saat ini masih menjadi santri maupun siswa-siswa di tempat ini. Tentu kita semua harus berupaya untuk membekali mereka ketika nanti di usia Indonesia Emas, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang ulet, yang tentu ini akan menjadi dan menentukan masa depan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, untuk itu pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus konsen, juga terus fokus kepada pengembangan indeks pembangunan manusia, sumber daya manusia yang dibangun dari pendidikan dan juga dari kesehatan. Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan dalam 3 tahun terakhir ini indeks pembangunan manusianya selalu mengalami progres peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Saat ini di tahun 2023 hasil daripada BDS tahun 2022, Kabupaten Lamongan indeks pembangunan manusianya adalah sebesar 74,02. Itu berarti menempatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Lamongan ini di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, bahkan di atas rata-rata nasional. Ini tentu adalah berkat daripada kontribusi kita semua, dan salah satunya adalah dari Pondok Pesantren Al-Munawarroh ini. Tentu kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pondok Pesantren Al-Munawarroh, sehingga kita terus berharap dan menaruh harapan besar Pondok Pesantren yang sudah berusia 8 tahun ini nanti akan bisa lebih tumbuh dan berkembang menjadi harapan masyarakat, dan pada saatnya nanti mungkin bisa sebesar Pondok Pesantren di Pondok. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua. Dengan semangat dan ikhtiar kita, sangatlah mungkin hal ini bisa terwujud menjadi cita-cita kita semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan, petunjuk, rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menko PMK untuk memberikan arahan kepada kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2015 hingga kini, di umurnya yang ke-1 Windu, Pondok Pesantren Al-Munawarroh terus melakukan terobosan dan inovasi dalam bidang pendidikan, budaya, kaderisasi, dan ekonomi.
sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader-kader pemimpin umat masa depan, menjadi tempat ibadah, thalabul ilmi, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, bahasa Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kepada Pondok Pesantren Al-Munawwarah yang saat ini berusia 8 tahun 1 windu. Ini semuanya berkat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu ini bukan akhir dari segalanya, tetapi ini adalah justru awal kita untuk melangkah lebih maju, untuk mengembangkan Pondok Pesantren Al-Munawwarah sehingga bisa berkembang dengan baik dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Pondok Pesantren Al-Munawwarah, nilai-nilai pendidikan bukan hanya didapat dari proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas, melainkan dari totalitas kegiatan yang ada di luar kelas dan dinamika kehidupan santri selama 24 jam. Saat ini, di umurnya ke-1 windu, Pondok Pesantren Al-Munawwarah terus eksis menunjukkan perkembangannya dalam hal infrastruktur dan sarana prasarana. Hingga kini, lebih dari 17.409 meter persegi tanah dan lebih dari 10 infrastruktur berupa gedung telah berkembang yang insya Allah akan terus berlanjut hingga kapanpun. Perjalanannya, didirikan juga unit-unit usaha milik pondok di bawah naungan Kopodren Al-Muna yang awal mula berdiri pada tanggal 5 Mei 2016. Ada beberapa unit-unit usaha, diantaranya Al-Muna Water, Sokok Al-Muna, Al-Muna Snack, Osen Tuna Al-Muna, dan Al-Muna Catering. Sebagai sarana menumbuhkan jiwa mandiri, seluruh kegiatan santri diatur langsung oleh santri dengan bimbingan Dewan Guru. Dengan demikian, setiap kegiatan santri menjadi sarana strategis dan kondusif untuk menanamkan nilai dan filsafat hidup pondok yang tertuang dalam pajak jiwa, yaitu jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan yang mengacu pada nilai-nilai kehidupan Islam dengan disiplin sebagai alatnya. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kepramukaan, keterampilan, dan kesenian merupakan sarana membentuk pribadi mukmin dan muslim yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam moto pendidikan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, yaitu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Demikian kehidupan di Pondok Pesantren Al-Munawwarah dengan segala dinamikanya. Semoga di umur yang ke-1 windu ini, Pondok Pesantren Al-Munawwarah Brondong dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, telah hadir di hadapan kita semua Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Beliau merupakan sosok intelektual muslim yang telah banyak berperan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan kami memohon kepada Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP untuk berkenan memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus dilanjutkan dengan launching Legislatif Al-Muna kepada Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala syaikil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan kami hormati pimpinan Pondok Modern Darussalam Bogor, Al-Mukarram, Kiai Hasan Abdul Asyad. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Bogor, Bapak Kiai Akrim Maria, Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yudhronur Effendi, MBE, pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawaroh, Bapak Gus Hasan Albana, para ustadz dan ustadzah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawaroh, para pimpinan Pondok Pesantren dan organisasi sosial keagamaan baik dari Muhammadiyah maupun dari ulama atau yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bisa berkunjung di Pondok Pesantren Al-Munawaroh dalam rangka tasyakuran milad satu windu Pondok Pesantren Al-Munawaroh. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Pondok Pesantren Al-Munawaroh ini bukan pondok pesantren yang asing dengan saya, karena saya memiliki hubungan sangat dekat dengan almarhum Bapak Kiai Ahmad, terutama setelah semeninggal dari Kiai Abdul Rahman untuk pesantren Karangasem. Kiai Ahmad adalah sosok pengganti yang memiliki hubungan dekat dengan kami, terutama ketika saya masih memimpin Universitas Muhammadiyah Malang bersama almarhum Bapak Abdul Malik Fajar. Jadi saya banyak belajar dari beliau dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kiai Ahmad maupun Kiai Abdul Rahman. Beliau berdua mendapatkan kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika membeli lahan ini juga banyak dibicarakan dengan saya. Waktu saya menjadi Pak Marus sebagai rektor, beliau setelah mengakhiri masa kepemimpinan beliau sebagai ketua PDN, kemudian beliau memutuskan untuk fokus menyiapkan untuk pesantren ini. Saya beberapa kali berkunjung di Brontong ya, yang waktu itu masih kegiatan pengajian sebagai cikal bakal dari untuk pesantren ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi Pak Bupati juga sudah menyinggung, kemudian Pak Kiai Gus Hasan Albana juga sudah menyinggung tentang keberadaan Pondok Pesantren Al-Munawaroh ini. Saya berharap mudah-mudahan Pondok Pesantren ini akan segera tumbuh, berkembang, karena dipimpin orang muda. Sekarang ini eranya anak muda, misalnya Al-Munawaroh juga akan bisa cepat berkembang karena di bawah pimpinan Kiai muda. Ini Gus Hasan ini banyak komunikasi dengan saya, terutama untuk pengembangan SDM-nya. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Bupati, kunci pembangunan itu di SDM. Infrastruktur yang sekarang sudah dibangun besar-besaran oleh Pak Jokowi itu sebetulnya bukan hakikat dari pembangunan, itu baru prasyarat dari pembangunan. Ibarat sholat itu baru wudunya. Jadi infrastrukturnya sekarang dibangun besar-besaran ini sebetulnya adalah baru prasyarat pembangunan. Pembangunan itu pada akhirnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Tanpa ada pembangunan sumber daya manusia,
maka infrastruktur itu akan mubazir, tidak bisa digunakan secara maksimal. Dan itulah yang menjadi concern kita, menjadi perhatian dari kita, bagaimana supaya Al-Munawarroh ini dan pondok pesantren di lingkungan Kabupaten Lamongan ini bisa tumbuh berkembang, mencetak generasi muda masa depan, generasi emas yang berbasis pesantren. Kita bersyukur keberadaan Al-Munawarroh ini mendapatkan bimbingan langsung dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini luar biasa, yaitu Syekh Kiai Syahal hadir sendiri dengan usianya yang sudah 76, masih sangat epes, gamblas, bergas. Tadi karena beliau bilang kenapa masih sehat walafiat ini, karena dihibur oleh keberadaan pondok pesantren. Untuk tangan kita doakan beliau Al-Mukarram Kiai Syahal, Yayasan Syahal, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu menjadi inspirasi generasi muda, dan selalu memberikan bimbingan dan menjadi teladan para kiai-kiai muda yang mereka sekarang sedang melanjutkan perjuangan pendidikan, perjuangan pembangunan sumber daya manusia dari pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita juga patut berterima kasih, bersyukur karena di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi telah dilahirkan Undang-Undang Pesantren, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 19. Itu artinya apa? Sekarang pondok pesantren itu menjadi bagian dari arus utama sistem pendidikan nasional kita. Jadi sekarang tidak lagi bisa dibilang, tidak bisa lagi dikatakan pondok pesantren itu pendidikan pinggiran, pendidikan yang tidak diakui oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, maka keberadaan pesantren itu setara dengan pendidikan yang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa konsekuensi ketika pondok pesantren menjadi bagian dari ada undang-undangnya? Maka semua berbagai macam regulasi, termasuk penganggaran di dalam APBN itu bisa disah, bisa mendapatkan kedudukan yang sama dengan sistem-sistem pendidikan yang lain. Sekarang pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pesantren secara tegas di dalam APBN. Di samping itu kita juga telah menyisihkan sebagian dari dana pendidikan yang 20% dari APBN itu ada dana abadi pesantren. Jadi sekarang ada 3 jenis dana abadi. Pertama, dana abadi pendidikan yang itu dikelola di dalam LPDP. Yang kedua adalah dana abadi kebudayaan, dan sekarang ada dana abadi pesantren. Maksudnya apa dana abadi itu? Dana abadi itu tiap tahun ini dana yang tidak boleh di PUD, dan tiap tahun nanti ditambah dari APBN yang 20% itu. Kenapa? Karena dana pendidikan itu kan patok bangkrong pasti 20%, Ibu Bapak sekalian. Jadi tidak usah memperjuangkan apapun, itu otomatis di dalam APBN kita itu dana pendidikan harus 20% karena amanat Undang-Undang Dasar. Sekarang ini hanya satu-satunya pendidikan saja yang otomatis dananya 20%. Jadi biar APBN yang naik berapapun, itu Menteri Agama maupun Menteri Pendidikan itu tidur saja, bangun anggarannya sudah naik. Sementara menteri yang lain itu harus tarik-menarik itu dengan kementerian teknis yang lain untuk mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Tapi kalau dalam soal pendidikan, karena pendidikan itu di 2 arena, yaitu ada 3, yaitu pertama Mendikbudristek, Menteri Agama dan BRIN, Kepala BRIN. Nah, 3 menteri dan 1 kepala ini tidur saja gitu. Ketika APBN dibahas, itu bangun otomatis sudah naik anggarannya. Dan inilah yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan SDM.
Sekarang ini kita sisihkan dalam bentuk LPDP untuk biaya pendidikan, termasuk program 1000 dokter untuk pesantren Pak Yai. Itu saya mohon pesantren-pesantren memanfaatkan momentum itu. Memang harus berkompetisi, tidak dibagi-bagi. Jadi masing-masing santri harus disiapkan betul untuk bisa mendapatkan peluang meraih beasiswa dari LPDP itu. Dan ini terbuka. Dulu di pesantren tidak diberi peluang, sekarang diberi peluang sama dengan dari lulusan sekolah-sekolah umum. Tergantung siapa yang mampu bersaing, dialah yang akan mendapatkan peluang untuk LPDP, baik kuliah di dalam negeri maupun terutama di luar negeri. Dan pesan saya tadi juga yang sudah sampaikan oleh laporan dari Gus Hasan Albana dan juga Pak Bupati, pondok pesantren tidak boleh hanya fokus di dalam hal pendidikan dan pelajaran agama. Harus dilakukan secara seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Kalau kita ingin mampu saat kita bersaing dengan siswa atau lulusan dari luar pondok pesantren. Karena itu di samping pelajaran agama, mulai dari bahasa Arab dan yang lain, dan ilmu-ilmu alat yang lain, ilmu Al-Quran, ilmu alat yang lain, tentu saja juga harus ditanamkan kepada anak-anak agar mereka menguasai bidang STEM. STEM itu adalah sains, T-nya itu teknologi, kemudian E-nya adalah engineering, dan yang M-nya matematik. STEM ini harus diberikan kepada santri-santri. Kalau pagi mungkin mengaji, malamnya pendidikan umum, atau sebaliknya, paginya pendidikan umum, malamnya mengaji. Kalau dengan itu saya yakin santri-santri, kader-kader dari pesantren termasuk dari Al-Munawwarah ini akan mampu menjadi kader bangsa ke depan, mampu bersaing, berkompetisi dengan kader-kader yang lain. Saya harus akui sampai sekarang posisi santri-santri dalam merebut LPDP masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Kenapa? Karena memang banyak sekali bidang-bidang yang sifatnya umum. Bidang agama sangat kecil. Dan memang kan harus kecil saja karena agama tidaklah terlalu besar-besar. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa untuk mendalami agama itu cukup sebagian saja, tidak semuanya harus belajar ilmu agama dalam arti mendalami kan. Falau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula nafarra min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wal yunziru qawmahum ila sya'un ilaihim la'allahum yahtadun. Hendaknya ada sebagian falaula nafarra min kulli firqah. Jadi sebagian saja dari firqah, setiap firqah itu untuk yatafaqahu fid-din, mendalami. Yang lain apa? Dalami yang lain, terutama ilmu-ilmu STEM tadi. Jangan sampai nanti yang menguasai bidang-bidang mulai dari pertambangan, sektor bisnis, kemudian juga politik itu tidak dikuasai atau tidak kita para santri dari pondok pesantren tidak ikut ambil bagian. Dan itulah yang sekarang terjadi. Kalau kita di Jakarta, anak-anak muda sekalian yang keluar dari kantor-kantor itu, mereka lah yang sekarang memimpin Indonesia itu, bukan saya, bukan yang sepuh-sepuh ini. Mereka sekarang menguasai sektor teknostruktur, dan itu saya yakin sampai sekarang dari pesantren belum. Bahwa dari sektor agama kita sudah sangat kuat, kader-kader kita termasuk dari Gontor dan jaringannya, tetapi dari sektor iptek ini tadi itu kita masih sangat absen. Yang menguasai pertambangan, yang menguasai perkebunan, yang menguasai sektor bisnis, yang menguasai startup, itu kita masih belum betul-betul belum mampu untuk bersaing. Dan ini kerja keras dari pondok-pondok pesantren. Saya mohon para kiai-kiai muda ini memiliki visi ke depan yang harus tajam, dan kita percayakan kepada yang muda-muda berada di depan, yang tua cukup di belakang saja. Kenapa? Yang tua itu banyak pengalaman,
tetapi sudah tidak terlalu. Jadi ibarat otak itu adalah semacam tempat untuk menyimpan memori seperti komputer gitu. Memang yang tua ini pengalamannya banyak, pengalaman masa lalu tapi jadi sudah penuh otaknya ini. Sudah tidak ada ruangan untuk pengetahuan yang baru. Sementara yang muda-muda kayak Gus Hasan Albana ini pengalamannya memang nggak banyak, tetapi ruangan memorinya masih sangat besar, sehingga untuk diisi pengetahuan-pengetahuan baru yang berkaitan dengan masa depan itu jauh lebih banyak. Karena itu ini penting untuk melakukan semacam peremajaan, pemberiaan pondok-pondok pesantren. Percayakan pada anak muda, pasti dia paham tentang masa depan. Yang tua di belakang saja, yang pengalaman ini cukup nasihati aja. Karena masa depan itu tidak tergantung pada pengalaman, tetapi juga tergantung pengetahuan seseorang tentang masa depan itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau soal doktrin bahwa perlu ada keseimbangan dunia dan akhirat itu kan sudah harus kita pahami. Kita sudah tahu itu. Misalnya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi ketika kita harus memilih antara keuntungan di dunia tetapi sama sekali dia akan mendapatkan keuntungan akhirat, maka kita pilihan kita dalam kedua, yaitu di dunia juga untung, di akhirat juga untung. Kalau kita berupaya keras untuk meraih kedua-duanya, insya Allah Allah akan menghitung dengan cermat, karena Allah itu adalah maha cepat kalau perhitungan. Pesan saya itu saja dalam kaitannya dengan mulai berkembangnya pondok pesantren Al-Munawarah ini. Lanjutkan apa yang menjadi azam dari Syekh Yahya Afnan Ansori almarhum. Beliau adalah seorang ulama yang sangat ditegani, ulama yang memiliki pengetahuan agama yang sangat luas. Tempat saya dulu bertanya kalau hal yang berkaitan dengan agama, terutama fikih. Beliau adalah ahli hadis, dan saya tahu beliau adalah alumni dari pondok pesantren Tebireng. Yang kita tahu bahwa Dr. Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah seorang ahli hadis. Bahkan dulu Syekh Khalil almarhum yang semula jadi gurunya itu belajar hadis kepada Dr. Hasyim Asy'ari. Sepanjang tahun saya, beliau adalah hanya mau berhujjah terhadap hukum dengan hadis-hadis Syafi'i dan Mu'tabar. Syafi'lah Mu'tabar. Syafi'i saja tidak cukup untuk beliau, tapi betul-betul yang ibadah, yang dikenal, yang dikenal luas. Begitu ketatnya beliau kalau di dalam menetapkan hukum-hukum. Dan salah satu murid yang mewarisi itu adalah almarhum Yahya Afnan Ansori. Dan ini saya mohon nanti Al-Munawarah ini juga memiliki ciri khas tadi itu, kuat di bagian apa di samping tadi itu. Kalau ilmu pengetahuan tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita ingin mengisi Indonesia ini dengan nafas keislaman bersama-sama nafas keindonesiaan, maka kuasailah dua ilmu itu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia basisnya adalah STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Sedangkan untuk ilmu akhirat tentu saja adalah ilmu Al-Quran dengan segala ilmu pengikutnya, termasuk ilmu alat, mulai dari tafsir Quran, kemudian mustalahul hadis, saya rasa termasuk juga bahasa Arab, termasuk balaghah, termasuk nahwu syarafnya, termasuk ilmu ilmu mantik. Semua itu harus dilakukan secara terpadu untuk santri-santri kita. Usahakan 24 jam itu adalah belajar dari belajarnya untuk santri. Tidurnya santri pun harus bagian dari pendidikan. Cara berhubungannya juga harus bagian dari pendidikan. Dan ini mohon pondok pesantren khususnya Al-Munawarah betul-betul disiplinkan santri.
Jangan sampai ada bullying di pondok pesantren. Jangan ada relasi yang tidak normal di dalam pondok pesantren. Dan ini adalah merupakan masalah sekarang ini. Ketika pondok pesantren sudah mendapatkan undang-undang, malah ketahuan banyak kekurangan, banyak masalah di pondok pesantren. Sekali lagi, namanya senior, santri senior, ustadz harus betul-betul mengawasi para santrinya 24 jam. Mulai dari cara makannya, cara tidurnya, cara berkomunikasi, harus menjadi bagian dari kurikulum dari pondok pesantren. Itulah keuntungan pondok pesantren dibanding sekolah yang bukan pesantren. Karena 24 jam kiainya, ustadznya, para seniornya betul-betul ikut mendidik, ikut mengawasi para santri-santri. Demikian mengakhiri sambutan saya ingin biasa ini saya tutup dengan sholawat. Nanti kalau ada yang biasanya ibu-ibu, saya mohon kita sama-sama sholawat, baca sholawat. Nanti kita sama-sama sholawat dulu ya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Al-Munawwarah merupakan pondok pesantren alumni Gontor yang menggunakan sistem Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, dan sebuah kesyukuran yang amat mendalam pada acara tasyakuran 1 Windu Ayahanda Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor berkenan menghadiri sekaligus memberikan tausiah kesyukuran resepsi milad 1 Windu Pondok Pesantren Al-Munawwarah kepada Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya minta maaf tidak bisa menyebutkan bapak-bapak yang ada di depan ini. Saya khawatir salah menyebut, tapi insya Allah rahimahullah benar. 11:30 ini. Saya tidak tahu akan pidato ini tadi, tapi memang saya sudah punya persiapan. Saya sampaikan ke sekretaris saya 45 halaman. Laptop saya ada ini. Jadi kalau saya dikasih waktu 2 jam nggak cukup. Insya Allah semuanya nggak usah sholat zuhur, nanti kalian dengarkan ocehan saya. Mau? Saya nggak mau. Subhanallah. Jadi almarhum Ustaz Afnan Ansori sebelum merintis pondok ini tidak sekali 2 kali, mungkin berpuluh-puluh kali waktu Ustaz Hasan Al-Banna itu masih jadi ilmi di Gontor dan mahasiswa di Gontor. Saya tidak tahu kalau mempunyai cita-cita semacam ini, dan seperti tadi tampaknya sudah banyak berkomunikasi dengan Bapak Menteri. Jadi menurut saya tadi saya katakan pada Ustaz Hasan Al-Banna, untuk Bapak almarhum Ustaz Afnan Ansori ini dia sudah lunas. Alhamdulillah. Artinya misi dia, cita-cita dia sudah terlaksana dengan berdirinya Al-Munawwarah. Tinggal sekarang anaknya melunasi cita-citanya itu sampai pada sempurnanya. Jadi berdiri sampai sekian ini, kemudian ditinggalkan oleh beliau yang kebetulan umurnya itu sama dengan saya. Iya, saya 24 Mei 47, almarhum 17 Agustus 47, tua saya 3 bulan. Tapi saya masih dikasih ya kesehatan, masih bisa berbicara. Modal saya hanya suara, untuk yang lainnya itu masih pakai perhitungan semuanya. Saya tidak bisa berbicara panjang. Ini itu yang disampaikan itu tadi syukuran besar. Saya melihat Grondong Paciran, ini tempat Nahwu Sorok. Anak-anak Gontor yang dari Grondong Paciran sampai Gresik, Sedayu, Wili, kalau yang namanya Nahwu Sorok itu saya mesti kalah. Kalau yang namanya Ekrok, Fa'ilun marfu'un kita jalur tinggi, Fa'ilun marfu'un
وعلى منظره ضمة ظاهرة في آخره لأنه banyak sekali begitu ya. Wah, yakulu itu fi'il mudhari marfu'un li tajarrubi an nawasi dua jawazim wa fa'lu dhamir muttasil taqdiruhu wal dua gitu i'rabnya itu. Jadi bangsanya saya ini yang tamatan SD KO lawan orang-orang Grondong. Kawan-kawan saya banyak yang dari kesini nih, Ustadz Afnan, adik kelas saya, Ustadz Adnan Sumarji, Ustadz Munsi, Ustadz Syafi'i, Ustadz Mukhlis Toha, banyak sekali. Jadi saya mau berbicara apa di sini? Gudangnya ulama yang jauh daripada saya. Hanya kebetulan umur saya diberi lebih panjang daripada mereka yang masih bisa mendampingi, mengawal anak-anak kita yang saat ini sedang mengikuti proses regenerasi, proses estafet yang harus dijalankan, karena estafet adalah kodrat ilahi. Jadi kalau orang tidak melaksanakan estafet generasi itu bukan manusia yang sempurna, sebab waman mu'ammirhu munaqisu fil khalqi apalah. Maka tepat sekali bila mana adanya pondok pesantren ini mendidik anak-anak kita, sebab kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang siapa lagi, now or never. Kita harus berjalan ini dan kita syukur anak-anak kita ini insya Allah tidak kalah daripada generasi-generasi yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini sangat tepat sekali merintis, menjalankan, menegakkan dan kerja keras untuk pondok pesantren. Alhamdulillah semuanya bertanggung jawab, karena ini adalah titipan semua. Ini titipan semuanya. Hidup adalah titipan, lahir, hidup, mati, ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam saat-saat semacam ini kita masih bisa menikmati pondok pesantren yang menurut saya ini pelipur, sebab usikum wa iyaya di luar pondok pesantren sulit kita mencari. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sulit sekarang di luar pondok pesantren mencari fadkhuli fi ibadi, banyak mereka udkhuli fi ibadi asyayatin dan sebagainya. Maka pondok pesantren termasuk yang paling diharapkan untuk menegakkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Usikum wa iyaya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, cucu-cucuku, jangan mengartikan fadkhuli jannati hanya di akhirat saja. Suatu ketika saya pernah ditanya, Pak, itu mubalik neraka. Loh, kenapa? Dia ngomong di sana bicara neraka, di sana bilang neraka, di situ bilang neraka, seakan-akan dia tahu neraka. Bahkan saya itu mubalik bagian neraka. Kapan mubalik surganya? Seakan-akan kok dia tahu neraka saja. Kira-kira kalau Pak Menteri dikatakan gitu, seneng Pak? Buatan ya? Pak Bupati seneng Pak? Nah gitu. Waduh, yang mau nggak sampai jatuh. Saya jawab, nah, jadi kamu melihat mubalik itu bicara neraka, terus kamu anggap lantas kamu kecewa dia belum tahu neraka kok bicara tentang neraka, seperti tahu-tahu neraka. Lihat soalnya sok pinter, sok nah, dia tahu neraka itu sekarang itu neraka tok di sini. Tuh, gimana? Belum dengkul mungkin rokok. Anak nggak taat orang tua neraka. Kita melihat anak yang tidak taat kepada orang tua neraka di dunia. Orang tua tidak sayang kepada anak itu neraka di depan kita, betul? Guru tidak sayang murid, kita melihat itu neraka. Murid tidak taat pada guru, kita melihat itu neraka. Jadi cari neraka tidak usah nanti mati dulu. Barang halal ditinggalkan, haram dipakai, neraka. Betul? Orang terhormat
tidak dihormati neraka, orang tidak dihormati neraka. Itu neraka ya. Nah kowe kuwi mau elek mau balik kuwi ke neraka bisa. Iya ya. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan kita semuanya, dalam hamba-hamba Allah dengan cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah keindahan, kedamaian, kerukunan, keselamatan, keimanan insyaallah ila ridwanillah Subhanahu wa taala. Itulah di pondok pesantren. Usikum wa iyaya. Saya berbicara bisa panjang, bisa pendek. Maka kali ini saya ini belum bicara loh, saya ini belum judulnya, ini belum judul. Ini masih pencari kembangan. Penonton, Surabaya, Kota Pahlawan, cakep gitu loh. Situ gak cocok. Ya Allah. Ulangi. Surabaya, Kota Pahlawan. Beli kerupuk di Sidoarjo. Boleh antum melihat saya, insya Allah masuk surga. Maaf Pak, ini saya ini alhamdulillah dokter humoris Kamsa Pak saya. Sebentar lagi profesor humoris Kamsa, dan ya terserah kamu mau beri titel saya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini menurut saya pelipur kami. Saya kira yang umurnya 76 ke atas, 70 ke atas melihat generasi ini insya Allah menjadi pelipur, bisa menjadi penghibur. Ya Allah, ya Allah. Sabar. Rasul-rasul itu sabar. Anbiya itu sabar. Ibrahim sabar. Kami itu fatah lagi. Yuqalu lahu Ibrahim. Fatah, muda. Yusuf, muda. Turabirin Imratul Aziz, turawidu, fatah lagi. Ashabul Kahfi, fatah lagi. Anak-anak muda. Fityatun. Sehingga pembinaan anak-anak ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita, dia laki-laki, dia perempuan. Maka usikum iyaya, sumber daya manusia, usikum iyaya, sumber daya manusia ini sekarang sedang digalakkan. Kita sumber daya ya spiritual, ideal, semuanya, fisik semuanya kita bina semuanya. Politik, ekonomi, sosial, pembangunan, sehingga semuanya anak-anak semuanya mempunyai SDM kita, amanat kita semua. Maka di pondok pesantren lah bukan hanya belajar ilmu saja, bukan hanya belajar ilmu agama saja, bukan hanya membaca tulis atau MTSN. MTSN itu apa namanya, singkatan baru. Dulu di pondok-pondok yang Pak Menteri di Mondok, dulu MTSN, makan, tidur, sholat, ngeliwat, ngerokok, ngopi. Kalau sekarang itu MTSN ini betul-betul D3, dan daya, dana, doa. Tiga-tiganya ini harus betul-betul maksimal. Daya upaya yang maksimal. Undang-Undang Dasar 45, pendidikan 20%. Betul? Pak Diem? Betul? Negatif korupsi. Betul? Daya upaya eksekutif, legislatif, yudikatif harus berdaya upaya, daya semaksimal mungkin. Betul? Dayanya dipakai semuanya. Yang kedua, dananya harus halal.
ngerti halal? Jadi ini halal ya baru gak ngerti. Ya Allah, yang halal betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memberi sumbangan, memberi dana untuk anaknya yang halal ya Bu ya. Kalau halal nanti mondoknya lancar. Dan supaya disiplin, dananya itu disiplin. Kalau dananya itu membayarnya itu asal-asalan, nanti anaknya lulusnya juga asal-asalan. Kalau bayarnya itu Senin Kamis, kembang kempis, nanti pinternya ya kembang kempis. Bu, biasanya sing ngomong kayak di anak ini Bu. Ya Bu ya, ngaku. Iya loh Bu, ya Bu ya. Iya loh, biar bantu saya. Nah, mau bantu. Dana yang kerjakan dengan dana yang ikhlas, yang tulus, yang halal, yang ajak. Ajak itu bahasa Inggris artinya selalu disiplin. Ajak itu bahasa Inggris artinya apa? Disiplin. Very ajak. You must be ajak when you pay. When you pay your son. Nah, pengen namanya sing ajak itu bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam kamus yang masih akan dicetak. Yang ketiga, doa. Ini lupa, Pak Bu, zaman ini di dunia ini berapa persen yang orang tua, berapa persen wali murid yang mengatakan pada anaknya mada tak budul? Pak Menteri, tolong sampaikan pada Bapak Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, tim-tim yang ada di dunia ini. Mereka menanyakan kepada anaknya, mada tak budu nami ba'di atau mada tak puluh nami ba'di, mada tak basu nami ba'di, mada tak malu nami ba'di. Pusing mau iya. Padahal Nabi Yakub menanyakan kepada anaknya, maka yang dipikir, nah besok sengkok sembah sopo, yang kamu sembah siapa? Sama sekarang ini bapak-bapak sampai kita ini lupa ayat ini yang kita pakai. Nah, nanti kalau saya mati kamu makan apa, pakaian apa, kerja apa, gajinya berapa, terus yang bayar siapa, hidupmu gimana? Nggak berpikir, nah kalau saya mati ibadahmu gimana, akhlakmu gimana, perjuanganmu gimana, sambut dan sebagainya. Di sini yang harus kita islah sumber daya manusia, sumber daya anak-anak kita dengan awal mata buduna min ba'di la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untung ada Bapak Menteri, ada Bapak Bupati. Lamongan ini yang potensinya sedih dari jalan yang jelas. Biasanya saya naik mobil itu dari Bobat itu ke utara timur lewat jalan Lamongan terus bersih. Kali ini saya dari Bobat ke utara ke Tuban. Alhamdulillah lewat apa namanya Pantura. Banyak masjid, banyak ikan, banyak orang tamasya, banyak. Subhanallah, alangkah kayanya ini, alangkah nikmatnya sumber daya alam ini, alangkah enaknya orang berada di Lamongan. Makanya alhamdulillah nilainya naik pada rapat Lamongan naik hari ini Pak ya. Selamat untuk Lamongan. Alhamdulillah. Ponorogo juga sedang naik Pak, sedang semangat membangun apa namanya itu mebel, apa namanya bangunan tak Bandungan ada apa namanya mebel wisata di sana ya. Yang jelas sumber daya yang kita kembangkan dengan dana doa. Kita harus ajari anak-anak untuk berdoa. Sebab apa? Sekarang ini kadang-kadang orang lupa berdoa atau salah dalam berdoa.
tidak berdoa atau salah di dalam berdoa, maka di dalam pondok pesantren inilah yang diajarkan sejak lahir, karena lahir sudah pakai azan dan sebagainya. Kemudian diajarkan pada dari pagi sampai malam, diadakan lembaga pendidikan kehidupan, usikum wa iyaya. Pondok pesantrenlah yang mendidik anak-anak pendidikan hidup seutuhnya, holistik. Jadi tidak ada satu menit pun tidak untuk mendidik, tidak ada 1 sen pun tidak untuk mendidik, tidak ada orang berada di dalam pondok untuk tidak mendidik, tidak ada waktu 1 menit pun tidak untuk mendidik, dan sebagainya. Maka bersyukurlah. Satu, ini pertama kali itu hanya berapa meter persegi tadi? 1.700 ya, 2.900 meter persegi, nggak sampai 1 hektar itu. Ya Allah, betul ya? Sekarang ini sampai hampir 2 hektar. Ya Allah, bimasyiatillah, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, usikum iyaya. Maka dalam waktu kesyukuran ini saya tidak perlu berpanjang-panjang, apalagi agak anget-anget panas begini. Saya ingatkan, jangan sampai kita bersyukur ini lupa diri, sehingga rahmat menjadi adab, rahmat menjadi rahmat, rahmat menjadi adab, nikmat menjadi adab, karena kita tidak bersyukur. Ingat Al-Quran, dari kabi Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan sampai Allah merubah nikmat menjadi adab gara-gara ulah tingkah manusia yang tidak mau bersyukur. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang terjadi di suatu negara, di suatu bangsa, di suatu tanah air, di suatu tempat, di suatu badan, tidak mungkin Allah akan merubah nasib umatnya kalau umatnya tidak kurang ajar, tidak kecicilan, tidak seenaknya saja, tidak mau menikmati, mempergunakan, mensyukuri nikmat Allah. Saya ulang lagi, ni'matan an'amaha ala qaumin. Jadi inilah, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lengah. Maghurraka birabbikal karim, maghurraka birabbikal karim. Saya pernah mencari kata-kata gharrah, maghrur, yaghurra, tahurra, dan sebagainya, sampai lebih dari 20, bahwasanya manusia mudah sekali untuk terkecoh, tertipu, maghrur, terkecoh karena pintar, terkecoh karena kaya, terkecoh karena kuat, terkecoh karena besar, dan sebagainya, sehingga mereka ambruk ini karena gurur, karena lupa diri, terkecoh oleh nikmat yang dia lupakan. Kabarnya Fir'aun itu orang yang dicintai, yang disayangi, yang diberi rahmat oleh Allah. Qarun itu orang yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan disayangi oleh Allah, diberi kekayaan. Fir'aun diberi kekuasaan. Bal'am juga diberi ilmu. Ada lagi Zulekha. Ibu kenal Zulekha, Bu? Zulekha itu cantik apa jelek, Bu? Hah? Masih cantik, Ibu. Ada seperti Balqis, cantik apa tidak? Ini dia. Sekarang ini Fir'aun modern, Qarun modern, Bal'am modern, Zulekha modern, Balqis modern, berkeliaran di mana-mana, sehingga kita harus kembali ke pondok pesantren. Untuk pondok pesantren kita membina anak-anak santri dan santriah. Saya bilang sama Pak Kiai tadi, pesan saya satu, apa? Jangan buru-buru mendirikan pesantren putri. Loh, kenapa sih? Didik pesantren putri, santri 10,
lebih sulit daripada didik santri putri loh, santri yang 10 lebih sulit daripada didik santri laki-laki 100. Punyanya itu. Maka sabar ya. Nanti kalau sudah tahun berapa sekian baru boleh diberikan santri. Usikum iya kepada Bapak pimpinan pondok, Pak Kiai, saya ingatkan yang kedua lagi. Omongan saya pahit, tapi mudah-mudahan boleh dipakai, boleh tidak. Jangan terburu-buru cepat besar. Jangan terburu-buru ingin cepat besar. Ya, Ustaz ya. Jangan terburu-buru besar, jangan terburu-buru pengen cepat besar. Ini setan, ini misteri setan, jangan dikiranya positif, ini masih belum tentu positif. Maka besarkanlah dirimu, besarkanlah jiwamu, besarkanlah hatimu, besarkanlah kualitasmu. Insya Allah nanti menghadapi itu akan menjadi besar sendiri. Paham dong? Ini Pak Kiai masih kecil-kecil, biasanya penyakitnya baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun pengen besar, itu setan. Maka usia ya jangan pengen cepat besar, betul, jangan sabar. Perlu segala sesuatu menghadapi akabah. Falak ta'amal akabah, ada tanjakan sehingga nanti baru naik ke atas. Inilah yang kami ingatkan, mudah-mudahan bisa dipakai, kalau tidak ada apa-apa. Ini pengalaman yang ada. Gontor 100 tahun, ini satu windu. Insya Allah dengan cara ini kita akan mendampingi dan kita kepada anak-anak kita. Pondok-pondok Gontor, cabang Gontor, pondok alumni Gontor yang ada di sini. Ini jenderal semuanya ini. Semua ini jenderal-jenderalnya pondok yang dari Jakarta, ada yang dari kemana itu? Dari Pasuruan kayak. Malang. Mojokerto, balik ke Tosono. Oh Solo, oh Bojonegoro. Wah, Masya Allah. Saya nggak kira kalau tokoh-tokohnya datang gitu tadi. Ya Alhamdulillah. Ini yang dari kabar, Masya Allah. Yang jelas itulah tadi. Penyakit pondok kalau cepat besar, malah goncangnya besar. Akhirnya walau alam, tidak kuat. Pondok yang pengen cepat besar, datang dulu, tidak bisa besar. Makanya biasa saja. Simple is beautiful. Kalau anak-anak dulu dalam tulisan ini, small is beautiful. Yang kecil itu yang indah. Tidak mau nggak ya? Apa? Simple is beautiful. Yang simple itulah yang indah. Gitu pembaca. Yang wajar saja, yang indah itu wajarkan itu. Makso. Simple apa sih? Small itu benar saya tidak. Ini anak-anak sekali kadang-kadang. Anak-anak kadang-kadang membuat ikut-ikut yang ada di luar. Sekarang ini ada kata-kata be yourself. Dengan dalih hak asasi manusia, dengan SDM, dengan generasi muda, dengan anak-anak dan sebagainya, mereka pakai istilah be yourself. Jadilah kau sendirian, jadilah kamu dirimu sendiri. Dan lupa bapaknya, lupa ibunya, lupa kakaknya, lupa adik, lupa masyarakat. Akhirnya be yourself. Itu ngomong anak saya. Anak saya menasihati, "Dek, kau ini jangan be yourself." Saya dengan itu, no, saya duduk. Anak saya salah. Jangan be yourself. Berapa anak ini lupain saja. Yang betul be your best. Jadilah kamu yang terbaik. Bukan jadilah kamu dirimu sendiri. Artinya semaumu sendiri, jangan ikut-ikut orang lain. Ya salah. Gini pendek. Nah, yang betul be your best. Jadilah kamu yang terbaik menurutmu, yaitu yang muslim, muhsin, mukmin, istiqamah. Insya Allah tatanazzalu alaihimul malaikah.
Akhirul kalam, ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yaquluna rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ja'alani wa iyyakum jami'an minal ladzina yaquluna rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Mudah-mudahan dengan mengatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, dan istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaika. Jangan harap malaikat akan turun pada antum, pada kita semuanya kalau kita tidak istiqamah di dalam Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, dengan segala resikonya. Saat ini Rabbuna Allah sedang diterjang dari sana di Palestina. Rabbuna Allah sedang dikejar-kejar. Umat Islam sekarang sedang apa? Sekarang sedang menabung apa? Menabung syuhada yang masuk surga. Sekarang kita semuanya menabung para syuhada yang masuk surga, dari bayi-bayi, anak-anak, para tentara-tentara yang masuk, yang dibunuh, ditembak, dibantai oleh kaum maghdub alaihim. Itulah tabungan kita masuk surga. Bantu kita, bantu mereka dengan kekuatan yang ada, bilman, binafs, minimal dengan doa. Inilah Rabbuna Allah sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di Indonesia, insya Allah antum a'lamu, lebih tahu daripada saya bagaimana suasana yang su'ubah i'rabuhu. Ini Pak Menteri dulu dalam mengetahui itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Dan ini ada untuk apa namanya? Fi'il fa'il ismiyah, fi'liyah, mudhaf ismiyah. Sekarang dunia sekarang ini susah di-i'rab. Susah. Ini jumlah ismiyah apa fi'liyah. Situasi yang ada ini mu'akkad berubat, akhirnya susah mentahlilnya. Itu kita yang bertanggung jawab. Ja'alani Allah yakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ja'alani Allah jami'an, ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Aqulu qawli hadza astagfirullah. Saya minta maaf betul. Inilah saya yang menjadi profesor humoris Tausa. Kalau tidak gitu Pak Menteri tidak lucu ya. Yang di Jakarta ini merengut terus. Soalnya masalah itu pada menteri itu tidak diundang, datang terus. Ya Pak ya. Jadi masalah itu tidak diundang tahu dewi loh. Nah itu makanya lihat saya lucu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penandatanganan prasasti 1 Windu Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Kami memohon kepada Ayahanda Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, Ayahanda Kiai Haji Akrim Marian, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Bapak Dr. Yuhronur Effendi, dan didampingi oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah beserta jajaran penasihat untuk memberikan tanda tangan pada prasasti 1 Windu Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ayahanda Dr. Handes Kiai Haji Muhammad Akrim Mariat Bintang Al Education. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa untuk diri kita bersama dan juga untuk Pondok Pesantren Al-Munawwarah.
mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini bisa menjadi lembaga yang maju dan berguna, bermanfaat untuk umat, menjadi sumber pengetahuan, menjadi pembina dan pemimpin moralitas yang ada di negara kita ini. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini tetap mampu bersyukur dalam keadaan apapun, tahan dalam keadaan ujian apapun, dan mau bertobat di dalam segala kesalahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin yang kami berdua mustaqim mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidahu wa rabbana lakal hamd. Faman bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على المنافقين اللهم اغفر الكفرة والبدنة والمشركين والكافرين والمشاتية جمعهم ومزق جمعهم وزاد جمعهم وبركات في الهدى وانك على كل شيء قدير اللهم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا كرهنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا حكما وهدنا بالصالحين واجعلنا لسالكين واجعلنا من ورثة جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya peletakan batu pertama gedung baru Ponpes Al-Munawwarah. Kepada segenap tamu undangan VVIP berkenan meninggalkan panggung kehormatan dan menuju tempat yang telah kami sediakan. Jadi. Insya Allah. Ada saksinya Pak Menko ini. Nanti kalau perlu rekomendasi dari saya diminta. Kun, Pak Kun. Udah ini akad. Mantap. Terima kasih.